Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para sahabat YouTube. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki cakupan yang luas, sehingga perlu dikaitkan dengan berbagai bidang disiplin ilmu. Ilmu hukum merupakan sistem peraturan dalam segala bidang kehidupan yang memiliki sumber-sumber yang perlu digali dengan baik. Istilah dari pengantar ilmu hukum berasal dari kata inleading atau memperkenalkan. Jadi, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah pengantar yang memperkenalkan pengetahuan hukum yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri. Menurut Ahmad Sanusi, fungsi dari pengantar ilmu hukum adalah merupakan mata kuliah dasar yang mendukung mata kuliah lainnya dalam ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum memperkenalkan hukum dalam arti keseluruhan dan garis besarnya saja, serta kedudukan ilmu hukum dari ilmu-ilmu lainnya. Dalam pengantar ilmu hukum juga menjelaskan mengenai dasar, azas, penggolongan hukum, serta pengantar ilmu hukum ini merupakan landasan dasar untuk memperkenalkan ilmu hukum seperti misalnya pengantar hukum Indonesia. Ditinjau dari segi ruang lingkup, pengantar ilmu hukum ini sangat luas. Ilmu hukum ini biasa dikenal dengan istilah jurisprudensia, yang berasal dari kata juris yang berarti hukum, serta prudensia berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian pengantar ilmu hukum, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konstruksi ilmu dan pengertian hukum dari berdasarkan pendapat ahli hukum. Ilmu mengandung dua makna, pertama sebagai produk dan kedua sebagai proses. Ilmu sebagai produk berarti pengetahuan yang sudah dikaji kebenarannya dan tersusun dalam suatu sistem. Contohnya dalam ilmu hukum menghasilkan sebuah teori sistem hukum yang dilakukan oleh Laurent M. Friedman yang sudah dikaji kebenarannya berdasarkan hasil penelitian, dan kemudian disusunlah sebuah teori dalam sistem hukum, di mana Laurent M. Friedman menjelaskan bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum itu terdiri dari 3 komponen besar. Pertama adalah substansi hukum atau legal substance, yang kedua legal structure atau struktur hukum, dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Sedangkan pengetahuan dalam arti proses adalah kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan pengertian tertentu dalam bidang tersebut. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berlalu lintas. Apakah penegakan hukumnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, maka dapat dilakukan penelitian secara sosiologis langsung ke lapangan, baik mewawancara masyarakat atau mewawancara pihak penegak hukum. Para pakar hukum sepakat bahwa tidak mungkin memberikan definisi hukum secara komprehensif dan representatif. Hal ini ditegaskan oleh Van Averdom yang menjelaskan bahwa tidaklah mungkin memberikan definisi sebuah hukum. Aristoteles mengatakan bahwa suatu hukum adalah sesuatu di mana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri. Hukum yang universal adalah hukum alam. Jadi di sini Aristoteles menjelaskan sebuah hukum yang universal adalah hukum alam. Contoh hukum alam itu misalnya
membunuh itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ini membunuh sebagai sebuah kejahatan berlaku secara universal dimanapun berada dan di negara manapun. Membunuh adalah sebuah kejahatan. Sedangkan hukum menurut Grotius adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada sesuatu yang benar. Jadi Grotius di sini menegaskan bahwa hukum itu adalah sebagai sebuah tindakan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Hobbes menjelaskan pengertian hukum adalah suatu kebenaran di mana dunia hukum melalui kebenaran mengandung perintah terhadap yang lainnya. Dan kemudian Utrecht menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jadi Utrecht ini lebih menekankan bahwa hukum itu kalau di Indonesia dikenal dengan hukum yang dibentuk oleh negara atau yang kita kenal dengan norma hukum. Apa yang dimaksud dengan pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum yang sangat luas ruang lingkupnya dan menanamkan kepada setiap orang yang mempelajari ilmu hukum tentang pengertian-pengertian dasar dari berbagai istilah dalam ilmu hukum, pengertian dasar dari berbagai persoalan yang menjadi bahan pelajaran utama serta wajib dikuasai dalam mempelajari ilmu hukum. Gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum, berbagai ajaran penting dalam ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pada hakikatnya sasaran studi dari ilmu hukum adalah kaedah yang lazim diartikan sebagai peraturan baik secara tertulis maupun secara lisan yang mengatur bagaimana seyogyanya kita berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan kita terlindungi dan kepentingan orang lain terlindungi. Kaedah merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa yang seyogyanya diperbuat dan tidak diperbuat. Kaedah hukum menurut Sudikno Mertokusumo meliputi asas-asas hukum, nilai, dan peraturan hukum konkret. Asas-asas hukum merupakan jiwa dari peraturan hukum konkret yang bersifat abstrak, sedangkan nilai ini lebih abstrak lagi dari asas hukum, dan peraturan hukum konkret merupakan peraturan yang bersifat konkret atau dapat dilihat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, menurut Sudikno Mertokusumo, mempelajari pengantar ilmu hukum berarti mempelajari mengenai kaidah hukum, kemudian sistem hukum, dan juga penemuan hukum. Apabila terjadi kekosongan hukum, maka dapat dilakukan penemuan-penemuan hukum yang dapat digali dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Tujuan dan hakikat pengantar ilmu hukum. Tujuan pengantar ilmu hukum adalah memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan dan garis besar. Sementara hakikat pengantar ilmu hukum adalah sebagai dasar dalam pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri. Sedangkan objek dan fungsi pengantar ilmu hukum, fungsi pengantar ilmu hukum adalah mendasari dan menumbuhkan motivasi bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum. Sedangkan objek pengantar ilmu hukum adalah hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada waktu serta tempatnya dan tidak terbatas pada hukum positif dari negara tertentu. Demikian perkuliahan kita untuk pengantar ilmu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.